Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurdina. Di video kali ini kita akan membahas tentang 8 algoritma sorting. 8 algoritma sorting yaitu kita mulai dari visualisasinya. Yang pertama kita masuk di Visual GoNet. Kita buka Visual GoNet. Kita tunggu. Kemudian kita klik menu sorting. Kita tunggu. Nah, di sini kita akan membahas 8 algoritma sorting. Yang pertama itu bubble sort. Kemudian selection sort. Ketiga insertion sort, merging sort, quick sort, random quick sort, counting sort, dan terakhir radix sort. Yang pertama kita bahas tentang bubble sort. Kita random dulu atau kita acak. Kita acak. Kita random lagi. Kemudian kita sorting. Nah, di sini sudah mulai proses visualisasinya. Di bagian sampingnya itu adalah ada elemen proses perjalanannya. Di bubble sort ini dia mulai berurut dari yang terbesar sampai yang terkecil. Dia terurut mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ini sangat jelas ya. Ini adalah visualisasi dari bubble sort. Ya, sedikit lagi.
Nah, di sini sudah selesai visualisasinya. Ini dia berurut mulai dari yang terbesar sampai terkecil. Kita sebut angkanya. Kita sebut mulai dari yang terbesar saja sampai yang terkecil. Ada 45, 43, 37, 36, 35, 34, 22, 22, 15, 13, 12, 7, 6, 2, dan 1. Jadi angka yang paling kecil di sini adalah 1 dan angka yang paling besarnya itu angka 45. Jadi seperti inilah visualisasi dari bubble sort. Kemudian kita masuk ke selection sort. Di selection sort ini kita random juga, kita acak. Ya, kita mulai acak. Kita random. Kita random lagi sampai angkanya itu benar-benar teracak. Kita random lagi, kita acak lagi, kita acak, kita acak, setelah itu kita sorting. Nah, di sini sudah mulai berjalan lagi visualisasinya. Di sampingnya sudah ada elemen perjalanannya. Nah, di sini di selection sort ini adalah kebalikan dari bubble sort. Tadi di bubble sort dia terurut mulai dari yang terbesar sampai angka yang terkecil. Sedangkan selection sort dia berurut mulai dari yang terkecil sampai angka yang terbesar. Ya, di sini sangat jelas. Kita lihat. Di sini sudah mulai terurut dari yang terkecil. Ya, kita bisa lihat. Ini sangat jelas visualisasinya ya. Nah, di sini sudah selesai. Dia terurut dari angka yang terkecil sampai yang terbesar. Kita sebut angkanya ada 5, 8, 9, 9, 13, 19, 27, 28, 29, 33, 39, 42, 49. Di sini angka terbesarnya itu angka 49 dan angka yang terkecilnya itu ada 5. Kurang lebih seperti inilah visualisasi selection sort. Di sini ada proses elemennya. Kemudian kita masuk di insertion sort. Tidak lupa kita random juga, random atau acak. Kita acak, kita random.
kita random. Di sini kita masuk di merge sort. Kita sorting. Di sini sudah mulai berjalan visualisasinya. Di sampingnya itu ada main proses perjalanannya. Nah, di sini dia berbeda ya dengan insertion dan selection dan bubble sort. Di sini dia juga terurut dari angka terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini sudah mulai mencari posisinya. Di sini sudah mulai. Ya, ini sangat jelas ya. Nah, di sini sudah terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita bisa lihat di merge sort ini kita sebut angkanya dari yang terkecil sampai terbesar ada 3, 4, 5, 7, 11, 12, 16, 20, 23, 33, 42, 42, 43, 48, dan 50. Di sini angka terbesarnya yaitu angka 50 dan angka yang terkecilnya itu ada 3. Kurang lebihnya beginilah prosesnya. Kemudian kita masuk ke quick sort. Tidak lupa kita random atau kita acak. Kita acak juga. Ya. Kita acak. Kita acak lagi. Kemudian kita acak lagi satu kali. Tes lagi. Kemudian kita sorting. Nah, di sini sudah mulai berjalan visualisasinya dari quick sort. Di sini ada elemen proses perjalanannya di sampingnya. Nah, di sini dia langsung mengambil tempat. Dia langsung mencari posisinya. Ini sangat mudah, ini sangat jelas ya. Di sini sangat jelas kita lihat. Nah, di sini sudah terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan visualisasi elemennya sudah berhenti karena dia sudah berurut. Kita sebut angkanya dari 4, 5, 9, 10, 25, 33, 38, 39, 42, 45, 48, dan 48. Di sini sudah tersusun ya. Di sini angka 48-nya ada 2, angka 4-nya juga ada 2. Kita bisa lihat ya. Kemudian kita ke random quick sort. Tidak lupa kita random atau kita acak lagi. Kita acak, kita acak, kita acak lagi. Kita acak lagi.
Kemudian kita sorting. Nah, di sini sudah muncul lagi elemennya, dan sekarang visualisasi random quicksort sedang berjalan. Di sini dia juga langsung mengambil posisi yang harus dia tempati. Jika dia rendah, jika di angka yang paling rendah, dia langsung bergeser ke sebelah kiri. Dan jika dia merasa angka yang paling besar, dia bergeser ke bagian kanan. Di sini visualisasi random quicksortnya sangat jelas ya. Di sini sangat jelas kita lihat proses visualisasinya. Ya, di sini sudah mulai terurut semua. Nah, sekarang sudah terurut semua dari angka yang terkecil sampai angka yang paling besar. Kita hitung, kita sebut mulai dari angka yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu ada 4, 23, 25, 28, 29, 34, 39, 39, 41, 42, 43, 43, 44, 46, dan angka 47 itu angka yang paling besar di random quicksort ini. Kurang lebihnya visualisasinya begini. Kita masuk lagi ke counting sort. Kita ke counting sort. Kemudian kita random juga. Kita acak lagi. Kita acak. Kemudian kita sorting. Nah, di sini dia sudah mulai proses visualisasinya. Di sini ada elemen perjalanan dari counting sort. Di counting sort ini sangat mudah ya. Dia langsung mengambil tempat di mana dia harus di situ. Nah, sekarang sudah tersusun semua mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ada 1, ada juga 2, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 8, 9, 9, 9. Nah, seperti inilah proses visualisasi dari counting sort. Sembilan ini ada 3. Kemudian kita ke radix sort. Kita juga random atau kita acak angkanya. Kemudian kita sorting. Nah, di sini muncul lagi elemennya. Nah, di sini dia langsung mencari posisi di mana dia harus mengambil posisinya. Dia langsung mengambil posisi yang dia harus tempati mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, di sini sangat jelas ya di radix sortnya. Ya, di sini kita bisa lihat. Seperti inilah proses visualisasi dari radix sort. Masih mencari angka yang paling kecil.
Kita bisa lihat ya. Di sini mulai terurut. Nah, di sini sudah terurut semua. Beginilah proses visualisasi dari Radixor. Nah, di sini kita sebutkan angka yang paling terkecil yaitu sampai yang terbesar, yaitu angka yang terkecilnya yang pertama yaitu 217, 863, 956, 1155, 1105, 1379, 4909, 4914, 4946, 6043, 6043, 6176, 7368, 8864, dan 9478. Nah, inilah hasilnya dari bubble sort, section sort, inset sort, merge sort, quick sort, random sort, counting sort, dan Radixor. Itu adalah visualisasi dari 8 algoritma sorting. Kemudian kita masuk di logaritmanya. Yang pertama kita masuk di logaritma dari bubble sort. Nah, di sini kita bisa lihat gambar dari logaritma sort. Kita bisa ganti elemen datanya. Data nolnya kita ganti menjadi 23. Data satunya kita ganti menjadi 8. Data 2 kita juga rubah menjadi minus 5. Data 3 kita juga rubah menjadi 23. Data 4 kita ganti juga menjadi 100. Data 5 kita juga rubah menjadi angka minus 55. Data 6 kita juga rubah menjadi angka 20. Nah, di sini kita sudah ganti semua elemen datanya. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini kita bisa lihat cetak array datanya. Ada output I sama dengan 0 to N kurang 1, next, output dan data. Scroll lagi. Di sini ada memula bubble sort. Memula bubble sort ada integer M sama dengan N. Kemudian kita ke turun, ada true, ada false, ada peraturan false. Kemudian scroll lagi. Ada integer tempo, integer data min 1, data 1 sama dengan data. Kemudian ada cetak hasil sortingnya, ada output sama dengan 0 to N, next, output, dan data. Nah, seperti inilah logaritma dari bubble sort. Seperti inilah gambarnya ya. Kemudian kita run, dan di sini sudah muncul angka yang teracak dan angka yang berurut dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, di bawahnya ada angka yang paling besar yaitu 100, 23, 23, 20, 8, minus 5, minus 55. Nah, seperti inilah hasilnya. Kemudian kita close, kita lihat source code-nya. Kita bisa lihat source code-nya. Seperti inilah proses perjalanan untuk bisa menghasilkan hasilnya tadi. Kemudian kita masuk ke counting sort. Nah, ini adalah logaritma dari counting sort. Kita ganti elemen datanya lagi. Data 0 kita kasih 42. Data satunya kita rubah menjadi 17. Data 2-nya kita ganti menjadi 33. Data 3 kita rubah menjadi 56. Data 4 kita rubah menjadi 88. Data 5 kita rubah menjadi 44. Data 6 kita tidak usah rubah. Data 7 kita rubah menjadi minus 2.
minus 21. Oke. Kita scroll lagi ke bawah. Data 8 tidak usah kita ganti, langsung data 9 kita rubah menjadi 33. Data 10 kita rubah menjadi 62. Data 11 kita rubah juga menjadi angka 8. Ya, kita oke. Di sini sudah saya ganti elemen datanya, kemudian kita scroll lagi ke bawah. Di bagian bawahnya ada cetak array data, ada output I sama dengan 0 to n-1, done, kemudian ada done, kemudian next, ada output dan data, kemudian banyak ada output I. Kita scroll lagi, bawahnya sudah memulai counting sort. Kita disuruh cari nilai min dan max. Nah, di sini ada integer min max. Min sama dengan 99999, max sama dengan 99999, dan di bawahnya lagi kita scroll lagi. Di bawahnya ada I sama dengan 0 to n-1, next, false, data lebih besar dari max, kemudian true, max sama dengan data, kemudian ke bawahnya lagi ada false, data lebih kecil dari min, true, min sama dengan data I. Kita scroll lagi ke bawah. Di sini kita disuruh buat array arcon beruturan max dan min, integer and arcon max min. Di bawahnya ada inisiasi array arcon. Di sini kita bisa lihat integer array arcon in count. Kemudian kita disuruh inisialisasi array arcon. Kita ke bawah lagi. Di sini tertulis next arcon sama dengan 0. Kemudian dia melakukan counting. Kemudian ada I sama dengan 0 to n-1, done. Kemudian next integer value sama dengan data, J sama dengan value kurang min, arcon I sama dengan arcon -1. Sini kita melakukan hasil counting ke array hasil sorting. Nah, di sini melakukan hasil counting ke array hasil sorting. Yang pertama itu ada integer k sama dengan 0, I sama dengan 0 to n count -1, next, arcon. Kemudian di bawahnya lagi true, integer nk sama dengan arcon, integer value sama dengan min tambah I, J sama dengan 1 to nk, next, data k sama dengan value k sama dengan k kali 1. Kita scroll lagi. Nah, di bawahnya itu akan mencetak hasil sorting dari seluruhnya. Kemudian kita scroll lagi, ada output I sama dengan 0 to n-1, kemudian next, output dan data, kemudian di bawahnya ada output lagi, dan semuanya selesai. Dan selesai. Kita scroll lagi ke atas.
Kita kembali lagi ke atas, kita lihat. Nah, seperti inilah gambaran dari logaritma voucher. Kemudian kita run. Nah, di sini hasilnya juga muncul. Dia keluar yang teracak dan angka yang paling kecil, berurut angka yang paling kecil sampai angka yang paling besar. Sini sudah ada 21683362 untuk angka yang teracaknya. Untuk angka yang berurutnya mulai dari yang kecil yaitu min 21 0 8 17 33 33 42 44 56 62 68 dan 88. Nah, ini adalah hasil dari logaritma dari counting sort. Kemudian kita close. Kita close saja. Kemudian kita bisa lihat source code-nya. Nah, seperti inilah source code dari counting sort logaritma tadi. Ini adalah proses untuk mendapatkan hasil cetak array data, memulai counting sort, cari nilai min, dan melakukan dan sampai akhirnya mencetak hasil sorting. Nah, seperti inilah hasil proses perjalanan visualisasi dari logaritmanya. Oke. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Kemudian kita scroll dulu ke bawah. Kita masuk lagi ke insertion sort. Nah, ini adalah gambar logaritma insertion sort. Ada integer n ijk, n sama dengan 12, integer array data n, dan di bawahnya ada elemen datanya. Kita bisa rubah data 0 sama dengan 40, kita rubah menjadi 44. Data satunya kita ganti menjadi 22. Data 2 kita juga ganti menjadi, kita rubah menjadi 34. Data 3 kita juga rubah menjadi 55. Kita scroll lagi ke bawah. Kemudian data 5 kita juga rubah menjadi 77. Data 6 tidak usah ganti, langsung data 7 saja. Kita ganti menjadi min 5, kita rubah menjadi min 9 saja. Kemudian data 8 kita juga rubah, menjadi 30. Kemudian data 9 kita rubah menjadi 9. Data 10, data 11 kita juga ganti menjadi 80. Nah, ini sudah terganti semua data, elemen datanya. Kita scroll lagi ke bawah, kita bisa lihat
di atasnya sudah ada cetak array data, output I sama dengan 0 to n min 1, next output dan data, kemudian output I, kemudian dia memulai intersensor I sama dengan 1. Kita scroll lagi ke bawah, I lebih kecil dari n, integer tempo sama dengan data I, boolean net, kemudian next sama dengan true, J sama dengan I, next sama dengan true, kita scroll dulu. Di sini data, next, J sama dengan 0, next, kita scroll lagi, data sama dengan tempo, I sama dengan I kali 1, kemudian di bawahnya ada cetak hasil sortingnya, di bawahnya ada di bawahnya cetak sorting, output I sama dengan 0 to n min 1, next, output dan data, kemudian output, dan selesai. Dan seperti inilah gambar dari logaritma insertion sort. Kemudian kita run. Nah, di sini sudah muncul mulai dari angka yang teracak 44, 22, 34, 55, 3, 7, 7, 0, min 9, 30, 49, 42, dan 80. Dan di sini angka yang terurut min 9, 0, 3, 9, 22, 30, 34, 42, 44, 55, 77, dan 80. Nah, ini adalah hasil dari proses logaritma insertion sort tadi. Kita bisa buka lagi, kita bisa lihat source code-nya. Ini adalah proses source code-nya untuk mendapatkan hasilnya yang tadi. Beginilah prosesnya ya, proses source code-nya. Kita close, kita lihat lagi gambar logaritmanya seperti ini ya. Untuk intersensornya begini ya. Di sini sangat cukup panjang ya gambaran logaritmanya. Kemudian kita kembali lagi ke file, kita ke margin sort. Nah, ini adalah gambaran dari margin sort. Gambaran logaritma dari margin sort. Seperti inilah prosesnya. Nah, di sini kita bisa lihat proses dari logaritma margin sort. Nah, seperti inilah gambarnya. Kita bisa langsung ganti elemen datanya. Data nolnya kita rubah menjadi 60. Data satunya kita ganti menjadi 11. Data duanya kita juga rubah jadi 30. Data 3 kita juga rubah menjadi angka 4. Kemudian data 4 kita rubah menjadi 20.
Data 5 kita rubah juga menjadi 70. Kita scroll dulu ke bawah. Kemudian data 5-nya, data 5 enggak usah. Data 6 kita rubah menjadi 46. Data 8, data 7 tidak usah. Data 8 kita ganti menjadi 45. Kemudian data 9 kita rubah jadi 4. Data 11, data 10 kita rubah menjadi 35. Dan data 11 kita rubah menjadi 10. Oke. Nah, di sini saya sudah ganti semua elemen datanya, dan di bagian bawahnya itu ada cetak array datanya. Cetak array datanya ada outputnya i90 to n-1, kemudian down, kemudian next output dan data. Output i, kemudian dia memulai merge sort data atau n. Kemudian dia cetak hasil sorting, kemudian di banyak output i sama dengan 0 to n-1, next output dan data. Nah, seperti inilah. Kemudian done, kemudian kita run. Kemudian kita run dulu. Nah, di sini sudah muncul angka yang teracak dan angka yang terurut dari angka yang terkecil sampai yang terbesar. Kita mulai dari angka yang teracak 60. Ini 11, 30, 4, 20, 70, 44, min 1, 45, 4, 35, dan 10. Dan angka yang terurutnya mulai dari min 1, 4, 4, 10, 11, 20, 30, 35, 44, 45, 60, 70. Nah, kita close. Kita lihat source code-nya. Nah, seperti inilah source code dari merge sort. Ya. Untuk bisa mendapatkan hasilnya, kita bisa lihat cara kerjanya dari source code-nya ya. Kita close. Nah, seperti itulah untuk gambaran logaritma dari merge sort ya. Seperti ini. Kemudian kita ke quick sort. Kita ke quick sort, dan ini adalah logaritma dari quick sort ya. Sini angkanya sangat logaritma sangat panjang. Di sini kita ganti elemen datanya lagi. Data 0-nya kita rubah menjadi 66. Data 1-nya kita rubah menjadi 7. Data 2 kita rubah menjadi 8. Data 3 kita juga rubah menjadi 90. Data 4 kita juga rubah menjadi 50. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini kita juga ganti, tidak usah ganti lagi. Kemudian ada cetak array data, output is
I sama dengan 0 to n min 1. Next output data, kemudian output. Di sini ada memulai quicksort data 0 n min 1. Kemudian dia cetak hasil sorting, output I sama dengan 0 to n min 1. Next output dan data, output I n. Kemudian kita run. Nah, di sini dia muncul lagi dari angka yang teracak sampai angka yang terurut, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita sebut angka teracak 66, 7, 8, 90, 50, 65, 0, min 1, 68, 3, 42, dan 4. Kemudian kita ke yang paling berurut, min 1, 0, 3, 4, 7, 8, 42, 50, 65, 66. Kita ganti 66, 68, dan 90. Nah, kita close. Kemudian kita bisa lihat prosesnya juga lagi. Kita lihat gambarnya dulu, ya. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian kita lihat source code-nya. Kita tunggu ya. Di sini beginilah proses source code dari quicksort. Seperti inilah caranya ya. Proses perjalanannya kita close. Nah, kemudian kita ke Radicsort. Nah, di sini adalah gambar data dari Radicsort, gambar logaritma dari Radicsort dari integer n i j k m, n sama dengan 12. Integer array datanya kita tidak usah ganti, semuanya kita tidak usah ganti ya. Data 43, data 5, 65. Kita scroll lagi ke bawah. Di sini Radicsort-nya sangat panjang. Data 7 sama dengan 1, data 8 dengan 68, data 9 sama dengan 3, data 10 sama dengan 42, data 11 sama dengan 4. Di sini sudah ada, kita scroll dulu ke bawah. Di sini ada cetak array data dari output I sama dengan 0 to n min 1. Next output dan data, kemudian output lagi, kemudian dia memulai Radicsort integer max. Kita scroll lagi. Integer max sama dengan 99999. Kemudian dia mencari nilai max untuk menentukan level tertinggi, apakah satuan, puluhan, ratusan, atau ribuan. Kemudian I sama dengan 0 to n min 1. Next, data I lebih besar dari max sama dengan data I. Kemudian integer max level pembagi hasil bagi, max level sama dengan 1, pembagi sama dengan 1, hasil bagi sama dengan max atau pembagi, kemudian hasil bagi sama dengan 10, true, max level sama dengan max level tambah 1, pembagi sama dengan pembagi kali 10, hasil bagi sama dengan max atau pembagi, max pembagi. Kita scroll lagi. Kemudian kita
Deklarasikan array bucket dan inner array bucket. Ada 10 array bucket dan 0 sampai 9. Kita scroll lagi. Ini adalah indeksnya. Indeksnya itu semuanya 0. Kemudian memulai peletakannya. Nah, seperti inilah gambar dari logaritma Radix-Sort. Sini sangat banyak ya. Sangat banyak. Logaritmanya itu sangat panjang. Logaritmanya itu sangat panjang ya. Kita scroll ke sampingnya. Nah, disinilah kita bisa lihat proses perjalanan dari logaritma Radix-Sort. Di sini sangat panjang. Kita ke bawah lagi. Kita ke bawah, Kita ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Dan kemudian di sini kita bisa lihat cetak hasil sortingnya. Kemudian kita ke atas lagi. Sini prosesnya sangat panjang ya. Nah, sangat panjang guys. Di sini sangat panjang. Kemudian kita run. Nah, ini adalah hasil yang teracak dan hasil yang terurut. Kita mulai dari yang teracak, mulai dari angka 42, 1, 43, 3, 65, 0, 1, 68, 3, 42, dan 4. Sedangkan yang terurut itu mulai dari 0, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 40, 42, 43, 65, dan 68. Nah, ini adalah hasilnya. Kita close. Kemudian kita bisa lihat lagi source code-nya. Nah, di sini source code-nya juga sangat panjang karena dia akan memunculkan semua hasil dari logaritma Radix-Sort. Kita bisa lihat prosesnya, kita bisa lihat. Nah, ini adalah hasil dari proses perjalanan dari Radix-Sort. Ya, seperti ini. Kemudian kita close, dan seperti itulah untuk logaritma dari Radix-Sort. Kemudian kita ke random quicksort. Ini adalah gambar dari random quicksort. Logaritma dari random quicksort, kita langsung ganti elemen data 0 menjadi 30. Data 1 kita rubah menjadi 21. Kemudian data 2 kita rubah menjadi 44. Data 3 kita rubah juga menjadi 67. Kita scroll dulu ke bawah. Data 4 kita rubah menjadi 40. Data 5 kita rubah menjadi 11. Data 8 kita juga rubah, tidak usah, langsung data 7 saja, menjadi minus 55.
data 8 kita rubah positif 100. Data 9 kita rubah menjadi 29. Kita scroll lagi ke bawah, kemudian data 10 kita juga rubah menjadi angka 39. Data 11 kita rubah menjadi angka 90. Dan kita scroll dulu ke bawah. Ini adalah cetak array datanya mulai dari output I sama dengan 0 to n-1, kemudian next output dan data, kemudian kita scroll dulu, kemudian output di sini memulai quicksort data 0 n-1, kemudian cetak hasil sorting ada, kita scroll dulu, kita scroll cetak hasil sorting mulai dari output I sama dengan 0 to n-1, next output dan data I, output I, kemudian n, kemudian kita run. Nah, di sini sudah muncul lagi angka yang teracak dan angka yang terurut dari yang terkecil sampai angka yang terbesar. Kita sebut angka teracaknya terlebih dahulu, yaitu ada 30, 21, 44, 67, 40, 11, 0, min 55, 100, 29, 39, dan 90. Dan kemudian kita sebut angka yang terurut dari yang terkecil mulai dari min 55, 0, 11, 21, 29, 30, 39, 40, 44, 67, 90, dan 100. Kita close. Kita lihat lagi logaritma ya, dari random quicksort ya. Di sini tidak terlalu panjang ya. Kemudian kita bisa lihat source code-nya. Nah, ini adalah source code dari random quicksort. Nah, kita bisa lihat proses perjalanan dari random quicksort tadi bagaimana. Nah, kita bisa lihat di sini, kemudian kita close. Nah, kemudian kita ke file, kita ke selection sort. Kita ke selection sort. Ini adalah gambar dari selection sort logaritma. Kita bisa lihat logaritma dari selection sort. Di sini kita bisa ganti datanya. Data 0 kita ganti menjadi 44. Data 1 kita ganti menjadi 22. Data 2 kita ganti menjadi 34. Data 3 kita rubah menjadi 35. Data 4 kita juga rubah menjadi 50. Data 5 kita juga rubah menjadi 70. Kita scroll dulu ke bawah. Dan data 5, 6 kita tidak usah kita ganti menjadi 8. Data 7, data 8 kita langsung data ke 10. Data 11 dengan 4 kita enggak usah ganti ya. Kita bisa lihat scroll lagi ke bawah. Di sini ada cetak array data, kemudian output I sama dengan 0 to n-1, next output dan data I, output I, kemudian dia memulai selection sortnya di sini, kemudian I sama dengan 0 to n-2. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Di sini ada integer jmin,
Jmin sama dengan 1, J sama dengan I tambah 1 tu Jn min 1. Next, false detail data Jmin sama dengan J. Kita scroll lagi, integer tempo sama dengan data data Jmin, dan ini tempo. Kemudian di sini ada cetak hasil sortingnya, ada output I sama dengan 0 to n 1, output dan data, kemudian output I, kemudian n. Kemudian kita run. Ini adalah hasilnya. Hasil acaknya itu MP4 22 34 35 50 70 8 min 1 68 3 42 dan 4. Ini adalah hasil yang teracaknya. Kemudian kita sebutkan angka yang terurutnya, mulai dari min 1, 3, 4, 8, 22, 34, 35, 42, 44, 50, 68, dan 70. Kita close, kita bisa lihat source code-nya. Di sini kita bisa lihat source code-nya. Ini adalah proses perjalanan dari pekerjaan dari selection logaritma. Kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat, kemudian kita close. Nah, itulah tadi logaritma dari semua dari 8 algoritma sorting. Kemudian kita masuk ke codingan. Pertama kita buka NetBeans. Karena codingannya sudah ada, saya unggah memang di GitHub. Jadi kita langsung copy saja sebentar untuk kita masuk ke GitHub. Untuk codingannya kita langsung copy paste ke GitHub ke NetBeans. Nah, di sini kita ganti nama menjadi nama kita. Ya, di sini kita ganti nama. Kemudian finish. Di sini prosesnya agak lama ya, karena jaringan tidak mendukung sekali. Lag ditambah juga laptop juga lag, jadi beginilah kita lama menunggu. Nah, selesai. Nah, seperti inilah kita akan mengcopy paste dari GitHub ke NetBeans. Untuk codingannya kita bisa lihat. Nah, pertama kita lihat ya. Kita lihat ya, kita angkat naik supaya bisa terlihat. Kemudian kita ke GitHub, kita masuk ke GitHub. Di sini loading ya. Di sini sangat loading untuk masuk ke GitHub. Kita lihat. Kita masuk ke GitHub. Sini sangat loading ya. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian kita klik codingan pertama dari bubble sort.
kita buka yang pertama, yaitu bubble sort. Nah, di sini kita sudah melihat codingannya. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita scroll dulu ke bawah. Nah, di sini kita bisa copy. Nah, di sini kita bisa copy. Tunggu. Kita copy. Ctrl C. Kemudian NetBeans. Kemudian kita Ctrl paste. Kita Ctrl V ya. Nah, di sini sudah muncul codingannya. Kemudian kita cari untuk di remove dan di renam. Nah, di sini kita renam. Kemudian yang di atasnya kita move. Kemudian kita run file. Nah, di sini kita tunggu apakah dia akan berhasil atau dia akan error. Di sini hasilnya munculnya di bagian atas ya. Saya kurang tahu kenapa dia bisa muncul di bagian atas. Kita geser dulu ke bawah yang ini. Kemudian kita tunggu prosesnya, apakah dia akan error atau berhasil. Kita lihat. Nah, di sini sudah muncul panjang array. Kita masukkan angka. Panjang arraynya, misalnya kita masukkan angka 5, kemudian nilai indeksnya 12, indeks ke-1, indeks 0-nya 12, indeks ke-1-nya 51, indeks ke-2 2, indeks ke-3 kita masukkan angka 86, enter. Indeks ke-4 34. Nah, di sini sudah muncul sebelum disorting dan setelah disorting. Ini adalah prosesnya. Sebelum disorting itu 13 51 2 8 44, setelah disorting 2 12 34 51 dan 86. Kemudian kita close, kita kembali ke GitHub. Nah, di sini kita kembali ke GitHub. Sini saya loading lagi. Kita tunggu ya. Kita tunggu. Nah, kita tunggu lagi satu kali.
karena betul-betul laptop ini sangat loading. Ditambah juga jaringan yang kurang mendukung, jadi seperti inilah. Kita tunggu. Menunggu, kita lagi menunggu ya. Tapi kita harus menunggunya dengan sabar. Nah, sedikit lagi dia akan muncul. Ya, kita tunggu lagi. Kita tunggu. Kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul lagi. Kemudian kita buka codingan insertion sort. Nah, di sini ada insertion sort. Kita langsung copy. Langsung kita ke NetBeans. Ya, kita ganti, kita remove dan rename. Pertama kita rename file, kemudian kita sini sangat loading lagi guys. Kita tunggu. Kita remove. Langsung kita run file saja. Kita langsung run file. Kita tunggu apakah dia akan berhasil atau dia akan error. Kita tunggu ya. Kita tunggu, ternyata dia error. Kita cari permasalahannya. Sini. Kita lupa. Kita tunggu lagi ya guys. Kita tunggu. Kita kembali.
hapus dulu, kita ulang. Kita masuk ke GitHub kembali. Kita scroll ke atas, kita lihat kenapa kita bisa salah. Kita blok ulang. Kita Ctrl C, kemudian masuk ke NetBeans kembali, kemudian Ctrl V, kita cari lagi yang mau di remove, kita cari, kita di sini, kita remove. Kemudian kita run. Apakah dia akan berhasil atau error lagi? Kita coba, kita lihat. Nah, di sini sudah muncul panjang array. Kita masukkan angka. Misalnya kita masukkan angka 10, indeks ke 0 22, indeks ke 1 26, indeks ke 2 34, indeks ke 3 54, indeks ke 4 kita masukkan angka 67, indeks ke 5 kita masukkan 60, kemudian indeks ke 6 74, indeks ke 7 41, indeks ke 8 kita masukkan 23, indeks ke 9 67, dan di sini hasilnya langsung muncul ya. Dia langsung berurut mulai dari 22, 23, 25, 4, 41, 50, 54 dan 67 dan 74. Nah, kita close. Kemudian kita kembali ke GitHub. Kita lihat dulu rekamannya. Kita lihat merekam. Kita kembali ke GitHub. Kita kembali. Sini sangat loading. Ya, kita tunggu. Di sini sangat loading. Nah, di sini kita masuk ke margin sort. Kita scroll ke bawah dulu. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini sangat panjang. Untuk margin sortnya kita copy.
kita Ctrl C, langsung masuk ke NetBeans. Kemudian kita blok dulu yang di dalam, kemudian Ctrl V, kita langsung Ctrl V. Nah, di sini sudah muncul, di sini dia sangat codingannya sangat banyak. Tidak lupa kita remove. Kemudian remove lagi, renam. Kita cari lagi ke bawah, apakah masih ada atau tidak. Karena itu biasanya dia yang membuat dia error. Kita use phone, satu lagi use fungsional, kita geser lagi apakah masih ada. Karena sudah tidak ada, kita langsung run file. Kita lihat apakah dia akan error atau berhasil. Nah, di sini sudah muncul panjang array. Kita masukkan 5. Baru kita masukkan lagi angka 21, kemudian 23, 31 dan 42 dan 1, dan di sini sudah muncul array sebelum margin sort dan array setelah margin sort. Array sebelum margin sort itu 21, 23, 31, 42 dan 1. Array setelah margin sort itu 1, 21, 23 dan 31 dan 42. Kita close. Kita masuk lagi ke GitHub. Kita masuk ke GitHub, kita tunggu dulu di sini loading lagi. Di sini sangat loading ya, sedikit lagi. Nah, sekarang kita masuk di quicksort ya, bisa salah ketik. Kita masuk di codingan quicksort. Nah, kita scroll dulu ke bawah supaya kita bisa lihat semua codingannya. Kita scroll, kemudian kita copy. Kita copy ulang, kita ulang. Kita kembali ke atas, scroll kembali ke atas, kita copy ya, kita Ctrl C, langsung kita ke NetBeans. Kita hapus dulu yang ini. Nah, sudah terhapus, langsung kita cari yang mau di renam sama di remove.
Itu dia. Kita renam. Dan di bagian bawahnya lagi masih ada. Kita langsung run file saja ya, siapa tahu tidak error. Ternyata dia tidak error ya guys. Di sini dia langsung memunculkan nilai inputan random dan setelah di quick sort di sini langsung muncul ya guys. Nah, di sini nilai inputan random 68392. Kita close. Kemudian kita ke GitHub kembali. Kita kembali lagi. Kemudian kita ke Radixor. Kita buka codingan dari Radixor. Kita scroll dulu ke bawah supaya kita bisa lihat semua codingannya. Ini dia. Kita copy. Kita Ctrl C, langsung kita ke NetBeans. Kita hapus dulu yang ini. Kita ulang, kita hapus dulu. Aduh. Kita blok. Baru Ctrl V, kita Ctrl V. Nah, ini sudah muncul codingan dari Radixor. Kita renam juga. Kita langsung run file. Kita renam dulu ya, nanti dia error lagi. Duh. Di sini juga kita remove. Use diamond. Use diamond lagi. Kita langsung run file. Kita lihat apakah dia akan berhasil atau error lagi. Nah, inilah di sini sudah muncul ya. Dia langsung muncul semua angka dari quicksort Radixor. Nah, seperti inilah hasil dari quicksortnya.
sangat panjang ya guys, kita bisa lihat semua. Kemudian kita close dulu hasilnya. Kemudian kita ke atas, scroll ke atas, scroll, kemudian kita ke GitHub lagi. Kita tunggu. Kita tunggu lagi. Kemudian kita buka random quicksort. Sini kita buka random quicksort. Di sini kita langsung blok. Kita copy. Ctrl C, langsung kita ke NetBeans. Pertama kita ke NetBeans, kita hapus yang ini dulu. Kemudian kita ke selection sort. Kita ke selection sort. Kita lihat codingannya, langsung kita copy. Kita copy codingannya. Ctrl C, kemudian ke NetBeans. Langsung kita hapus yang ini. Ya, kita hapus. Ya, kita Ctrl V. Kita langsung Ctrl V ya. Kita scroll ke atas, kita cari yang mau di remove lagi. Kita make input final. Kemudian yang ini kita renam file to. Kemudian kita remove. Kemudian kita langsung run file. Oh tidak, kita masih ada satu, configure unset. Kemudian kita run file. Kita tunggu hasilnya. Di sini kita langsung masukkan angkanya ya. Kita masukkan angka 12, enter. Kemudian kita masukkan angka 23, enter. Kemudian kita masukkan lagi 34, masukkan lagi 67, 34 dan 23. Kita enter. Kita masukkan 78, kita enter lagi. Kita masukkan lagi 34.
angka, kita lagi masukkan lagi angka, misalnya 98, kemudian 67, kemudian 45 dan 34, 54, 46, dan inilah hasilnya ya, dia langsung muncul dan berurut mulai dari 23, 23, 34, 34, 34, 34, 45, 46, 54, 67, 67, 78, dan 98. Nah, inilah hasil dari Radiksor. Nah, itulah tadi codingan dari 8 algoritma sorting yang dimulai dari 8 algoritma sorting, mulai dari visualisasi algoritmanya sampai logaritmanya dan sampai codingannya. Baik, sampai di sini dulu video kita kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.